Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang tidak terbatas juga akan korup secara tidak terbatas. Sebuah kutipan terkenal dari Lord Acton menggambarkan suatu kondisi betapa kekuasaan seringkali dianggap sebagai musuh yang merusak moral kita sebagai manusia. Seorang pejabat yang memiliki kekuasaan yang besar dan dalam jangka waktu yang lama cenderung akan melakukan banyak tindakan korup. Apa yang mendorong mereka melakukan itu diungkapkan oleh Aristoteles. Dia mengatakan bahwa saat seseorang memiliki kekuasaan, sisi asli dari kepribadian dan moralnya akan terlihat jelas. Kita mungkin selama ini berperilaku baik atau terlihat jujur karena kita tidak memiliki kendali penuh atau tidak memiliki kesempatan untuk berkuasa. Namun ketika kita diberikan kesempatan untuk membuat keputusan besar, disitulah karakter sejati kita akan terlihat. Apakah kita masih sama dengan diri kita yang kita kenal, atau justru berakhir menjadi bagian dari sebuah tirani yang mengerikan. Kekuasaan diibaratkan seperti sebuah obor di tengah-tengah kegelapan malam. Ketika seseorang membawa obor itu, ia dapat melihat segalanya dengan jelas dan menjangkau ke sudut-sudut gelap yang tidak dapat disentuh oleh semua orang. Namun di saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga dapat melihat dirinya dan siapa dia yang sebenarnya. Orang-orang akan mampu menilai si pemegang obor tadi dari bagaimana cara dia menggunakan obor itu. Apakah akan digunakan untuk menerangi jalan bagi banyak orang, atau justru menyilaukan dan bahkan menghanguskan orang lain? Kekuasaan adalah ujian sejati dari integritas dan moralitas kita. Kekuasaan mampu menelanjangi kepalsuan dan menguliti persona yang kita tampilkan selama ini, menciptakan sebuah ambiguitas moral tergantung dari nilai-nilai yang dianut oleh beberapa individu ataupun kelompok. Dalam kehidupan nyata, terkadang segala tindakan yang dianggap tidak bermoral justru menjadi suatu langkah menuju perubahan yang besar dan terkadang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat yang lebih luas. Hal ini digambarkan dengan sangat kompleks di dalam seri anime Darker Than Black yang ditulis oleh Tensai Okamura. Jika di dunia nyata kekuasaan identik dengan pengaruh, dominasi, kendali, dan tanggung jawab, namun di dalam dunia fiksi seperti dalam seri anime Darker Than Black, kekuasaan diilustrasikan dalam bentuk yang lebih ekstrim dan bersifat metaforis. Kekuasaan diilustrasikan dalam bentuk kekuatan supranatural yang hanya dimiliki oleh segelintir orang yang disebut kontraktor, di mana mereka memiliki kekuatan yang mampu melanggar hukum-hukum fisika. Yang menarik adalah kekuatan yang dimiliki setiap kontraktor tidak datang secara gratis. Namun ada harga tertentu yang harus dibayar setiap kali mereka menggunakan kekuatannya. Fenomena ini juga dapat kita saksikan di kehidupan nyata. Ketika seseorang berhasil mendapatkan kekuasaan berkat bantuan dari individu tertentu yang memiliki basis massa dan pengaruh besar di masyarakat, ataupun berkat bantuan dari pendanaan dari individu tertentu, pada akhirnya pemimpin yang terpilih harus membayar jasa mereka yang kita tahu dapat dilakukan melalui pembagian jabatan dan penempatan di posisi-posisi strategis di lingkup pemerintahan. Itu adalah harga yang harus dibayar ketika seseorang telah mendapatkan kekuasaan. Baik dalam dunia nyata maupun dalam cerita Darker Than Black, setiap harga yang dibayar mahal setelah tercapainya kekuatan dan kekuasaan terkadang mengakibatkan terkikisnya rasa kemanusiaan dan mendegradasi nilai moral. Menempatkan orang-orang yang tidak kompeten dalam jabatan tertentu sama saja dengan menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Di titik inilah anime ini mempertanyakan sesuatu yang lebih mendalam. Apakah kekuasaan selalu membawa konsekuensi moral? Dan apakah seseorang masih dapat bertindak sesuai nilai-nilai etika ketika kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki justru mendorongnya semakin jauh dari kemanusiaannya? Melalui cerita dalam anime ini, kita diperlihatkan bagaimana kekuasaan dan moralitas saling bergesekan dalam kehidupan yang rumit. Tidak hanya dalam konteks relasi antara penguasa dan masyarakat, namun dalam lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu di dalam internal diri kita masing-masing. Kali ini kita akan membahas bagaimana kaitan di antara kedua aspek ini, yaitu moralitas dan kekuasaan, dan kita akan melihat bagaimana seharusnya kedua aspek ini berfungsi. Apakah dapat berjalan bersama, atau justru saling meniadakan? Kita juga akan melihat simbolisasi dari aktor-aktor yang berperan dalam menggerakkan suatu pemerintahan, dan bagaimana mereka mengontrol negara dari tempat-tempat yang tidak dapat kita lihat. Tatanan kehidupan manusia dan sistem yang mengaturnya tidak dibangun di atas kebenaran, namun dibangun di atas sebuah persepsi yang disepakati berdasarkan suara terbanyak.
Persepsi terkadang terbentuk dan termanifestasi berdasarkan pada banyak hal yang kita terima dan nilai-nilai yang kita anut. Maka dari itu, suatu peraturan ataupun kebijakan yang telah disepakati bersama tidak selalu menjunjung tinggi dan mengutamakan nilai-nilai moral. Penguasa terkadang merumuskan kebijakan yang dirasa akan memberikan dampak lebih besar, terlepas kepada siapa manfaat kebijakan itu diterima. Apakah yang menerimanya masyarakat, atau justru malah untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Penyingkiran nilai-nilai moral dalam suatu gaya kepemimpinan seringkali menimbulkan perlawanan dari berbagai lapisan masyarakat. Berbagai protes dilayangkan, baik itu melalui aksi turun ke jalan, seruan aksi penolakan di berbagai media sosial, atau bahkan dengan cara mengambil langkah dan upaya hukum untuk menghentikan suatu kebijakan yang dianggap tidak bermoral tadi. Namun pada akhirnya, segala upaya penolakan tidak selalu berujung pada dihentikannya suatu kebijakan. Langkah yang diambil penguasa justru berujung pada kembalinya definisi kekuasaan itu. Max Weber dalam karya yang berjudul Economy and Society mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seorang aktor sosial untuk menjalankan kehendaknya di dalam suatu relasi sosial, bahkan ketika dihadapkan pada suatu penolakan ataupun perlawanan. Dari definisi ini, kita dapat melihat perbedaan yang sangat mencolok tentang bagaimana masing-masing individu memperjuangkan nilai-nilai moral yang dianutnya. Sang penguasa dapat dengan mudahnya meloloskan ide dan gagasannya berdasarkan moral yang dianut, sedangkan masyarakat biasa harus melakukan upaya kolektif dengan jumlah massa yang banyak, dengan tujuan menyamai power dan sumber daya dari satu orang penguasa. Dalam kondisi ideal, tentu kita semua berharap memiliki pemimpin yang dapat mewakili dan meletakkan kepentingan warga negara di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Namun terkadang, kemunculan aktor-aktor gelap yang turut berpartisipasi dalam melanggengkan kekuasaan itu justru menggantikan peran pemimpin dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Sekarang mari kita membahas setiap unsur yang terdapat dalam anime Darker Than Black, diantaranya Hell's Gate, Syndicate, bintang dan langit palsu, kontraktor, dolls, dan melihat bagaimana simbolisasinya dalam realita kehidupan kita. Dalam cerita anime Darker Than Black, diperlihatkan bahwa pada awalnya kehidupan berjalan normal, sampai suatu ketika muncul suatu gate misterius di tengah-tengah kota Tokyo yang mengubah seluruh kehidupan di kota Tokyo. Mereka menyebutnya sebagai Hell's Gate. Gate ini mampu menyebarkan kekuatan misterius yang membuat manusia berevolusi dan memiliki kekuatan supernatural. Gate ini juga menghapus realita yang disimbolkan dengan munculnya langit palsu dengan bintang-bintang palsunya. Setiap bintang menyimbolkan jumlah manusia yang telah terpapar radiasi yang bersumber dari gate. Mereka yang memperoleh kekuatan dan manfaat dari gate disebut sebagai kontraktor. Setiap kontraktor memiliki satu bintang palsu yang terhubung dengan dirinya, yang dimana ketika para kontraktor menggunakan kekuatannya, bintangnya akan berkilau dan bereaksi, dan ketika kontraktor mati, maka bintangnya akan jatuh dari langit. Aktivitas bintang palsu ini diamati oleh divisi astronomi yang melakukan pengamatan tanpa henti dan melaporkan setiap reaksi yang muncul dari bintang-bintang tersebut. Sekarang mari kita anggap keberadaan kontraktor dan bintang palsu ini adalah sebagai satu kesatuan. Seperti dua sisi koin yang berbeda, tetapi tetap satu kesatuan yang utuh. Sisi kontraktor adalah sisi individu yang hanya diketahui oleh pihak penguasa dan kelompok-kelompok tertentu. Sementara sisi bintang palsu dan langit palsu adalah bagian dari politik pencitraan yang ditampilkan oleh individu dan dapat dilihat oleh publik. Dalam hal ini, kontraktor tidak didefinisikan terbatas pada aktor politik saja, melainkan individu yang memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Sejak kemunculan Hell's Gate, langit asli lenyap dan digantikan oleh langit dan bintang buatan. Ini merefleksikan tentang realitas palsu dan dunia yang dipenuhi oleh manipulasi di bawah kebohongan sistematis. Kebohongan ini disepakati bersama untuk dijalankan oleh kelompok-kelompok yang tidak terlihat. Jika bintang diibaratkan sebagai suatu citra publik, maka divisi astronomi adalah media yang mengamati dan memberitakan gerak-gerik para kontraktor. Bintang palsu menjadi alat pelacakan diam-diam yang berfungsi sebagai surveillance tool, simbol kontrol terhadap individu yang berbahaya. Individu yang terlihat sangat vokal dan mendapatkan sorotan karena mengetahui tentang sisi gelap kekuasaan, biasanya akan menjadi incaran para penguasa dan kelompok-kelompok gelap yang tidak ingin kepentingannya diganggu. Sama halnya seperti di dalam anime Darker Than Black, ketika masyarakat ataupun kontraktor mengetahui rahasia gelap dari sistem pemerintahan dan mengetahui rahasia di balik Hell's Gate, maka dia harus disingkirkan atau ingatannya harus dihapus.
Di kehidupan nyata, kita mendengar bahwa bintang jatuh menjadi simbol harapan dan momen untuk memanjatkan doa. Namun di dalam Darker Than Black, kejatuhan bintang menjadi pertanda bahwa kontraktor baru saja mati, atau di dalam realita, seorang individu baru saja disingkirkan dari dinamika kehidupan bernegara, baik itu melalui cara-cara kriminalisasi, mengangkat kasus dan kesalahan di masa lalu, atau bahkan berujung pada penghilangan nyawa karena terlalu banyak mengetahui rahasia terdalam dan tergelap dari suatu sistem pemerintahan. Kemunculan Hell's Gate juga mengubah sistem dunia lama yang sebelumnya dapat dipahami, kemudian berubah menjadi sebuah dunia yang penuh manipulasi dan konflik kepentingan. Hell's Gate dalam hal ini dapat merepresentasikan sumber daya yang terdapat dalam suatu negara dan dapat dieksploitasi oleh kelompok-kelompok yang berkuasa dan berkepentingan. Banyak organisasi yang mencoba memahami dan mengeksploitasi sumber daya yang berasal dari Hell's Gate dengan cara-cara yang tidak bermoral seperti melakukan eksperimen yang tidak manusiawi dan bahkan memanipulasi para kontraktor agar saling bertarung untuk memuluskan langkah mereka menguasai kekuatan dari gate tersebut. Orang-orang di balik layar ini dikenal dengan nama Syndicate, sebuah organisasi rahasia level dunia yang terdiri dari berbagai individu yang memiliki kekuatan, para ilmuwan, tentara bayaran, dan juga pemerintah sipil yang korup dan memiliki agenda terselubung untuk memanfaatkan kontraktor dan gate. Namun layaknya sistem pemerintahan, Syndicate juga terdiri dari beberapa kelompok dengan tujuan dan ideologi yang saling bertentangan, meskipun mereka semua berada di dalam satu nama organisasi. Jika kita menganalogikan sindiket seperti kesatuan dari partai politik, institusi tertentu, dan kumpulan para oligarki, maka para anggota parlemen adalah kontraktor yang siap bertarung demi berjalannya kepentingan yang telah disepakati menjadi bagian dari transaksi politik. Kita telah melihat indikasinya belakangan ini dan membuat kita bertanya-tanya dengan pertanyaan yang sama berulang kali. Apakah anggota parlemen menyusun, merancang, dan mengesahkan undang-undang atas dasar aspirasi rakyat, atau mereka justru mewakili kelompok lain yang tidak terlihat? Kita ambil contoh mengenai usulan anggota parlemen untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Meskipun ditunda, namun hal ini perlu kita kawal. Anggota parlemen mengusulkan agar para jurnalis dan konten kreator melakukan verifikasi konten siaran ke KPI sebelum konten-konten mereka dipublish di platform media sosial. Jika memang anggota parlemen mewakili aspirasi rakyat, maka rakyat mana yang mengusulkan hal semacam ini untuk dibahas? Asumsinya adalah kemungkinan usulan ini datang dari pihak lain yang tidak ingin kepentingannya diketahui oleh publik, seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi Syndicate. Mereka adalah sekelompok elit di luar mekanisme formal yang memiliki pengaruh dan kekuatan besar untuk mengarahkan kebijakan dan keputusan publik melalui mekanisme dan teknis sesuai aturan undang-undang tanpa terlihat dan diketahui oleh rakyat. Asumsi ini kemudian diperjelas oleh pernyataan Bapak Bambang Wuryanto dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tahun 2023 lalu. Dia merespon permintaan Bapak Mahfud MD untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset dengan berkata bahwa hal itu mustahil dilakukan kalau tidak ada perintah dari para ketua umum partai. Beliau memperjelas bahwa sikapnya sama dengan anggota parlemen lain, yaitu tunduk dan bergerak sesuai perintah atasannya masing-masing, layaknya hubungan antara sindiket dengan kontraktor. Hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Bagaimana bisa seseorang bergerak berdasarkan perintah penguasa, padahal dia tahu bahwa perintah tersebut dapat melanggar nilai-nilai moral atau berpotensi merugikan masyarakat? Bukankah mereka terpilih oleh rakyat dan pada akhirnya harus mengabdi dan melayani kepentingan rakyat? Apakah kekuasaan, jabatan politik, kekayaan, dan kenyamanan yang mereka dapatkan sudah cukup untuk membuang nilai-nilai moral mereka? Untuk melawan sindiket, diperlukan upaya dan kesadaran kolektif untuk memperjuangkan nilai-nilai moral dan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun bila sesama kontraktor tidak dapat bekerja sama untuk mengakomodasi dan menghimpun kekuatan kolektif untuk melawan sindiket, apakah mundur dan melarikan diri dari sistem yang korup itu adalah satu-satunya jalan moral yang dapat ditempuh oleh individu? Selain kontraktor, Darker Than Black juga memperlihatkan sisi lain manusia yang berada di bawah manipulasi sistem yang diciptakan oleh sindiket. Mereka disebut dolls atau boneka. Berbeda dari kontraktor yang bertindak secara rasional, maka dolls adalah individu yang tidak mampu bertindak sendiri. Mereka kehilangan kepribadian, prinsip hidup, dan emosi. Mereka adalah makhluk pasif yang hanya menjalankan perintah. Di dalam animenya, kita diperlihatkan bahwa dolls masih memiliki kekuatan supernatural,
namun hanya berguna untuk mengamati, mengawasi, dan mendeteksi melalui media seperti air, kaca, udara, dan lain-lain. Dolls merefleksikan masyarakat kita yang dikondisikan untuk diam dan taat pada sistem pemerintahan. Mereka tidak bersuara, tidak mengkritik, dan apatis demi terciptanya stabilitas politik. Hannah Arendt dalam bukunya yang berjudul Eichmann in Jerusalem, A Report of the Banality of Evil, Arendt mengamati Adolf Eichmann sebagai seorang tokoh yang memainkan peran penting dalam mengorganisir peristiwa Holocaust. Arendt tidak serta-merta mengatakan bahwa Eichmann sebagai seorang psikopat. Namun Arendt menyimpulkan bahwa Eichmann bukan menjadi sadis karena kebencian ekstrim, tetapi karena dirinya tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Dia hanya menjalankan perintah, menyesuaikan diri dengan sistem yang mungkin menekan dirinya, sehingga dia membuat tindakan yang jauh dari nilai-nilai moral. Inilah yang disebut dengan banalitas kejahatan, di mana suatu tindakan kriminal dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Eichmann seperti seorang boneka, tidak memiliki kehendak bebas, tidak mempertanyakan instruksi, namun hanya menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam konteks masa kini, kita melihat bagaimana manusia digerakkan untuk sekedar bekerja tanpa diberikan ruang untuk berdialog. Misalnya kita sering melihat petugas dan aparat keamanan yang menggusur masyarakat adat yang lahannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dalam hal urusan investasi oleh pengusaha. Masih banyak contoh lain yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita terlalu lama diam dan membiarkan suatu sistem yang menggerakkan kita? Atau mungkin secara tidak sadar, kita telah lama berubah menjadi sebuah boneka. Baik itu kontraktor ataupun dolls, keduanya sama-sama patuh terhadap sistem yang dibentuk oleh sindiket, dan terkadang memaksa mereka untuk membuang nilai moralnya demi terciptanya sebuah kepatuhan politik. Namun apa jadinya jika kita mulai menumbuhkan kesadaran dalam diri kita tentang nilai moral seperti apa yang layak diperjuangkan? Apakah kepatuhan terhadap sistem dunia yang tidak bermoral sepadan dengan konflik batin yang kita rasakan? Melalui karakter Hei dan Huang, kita diperlihatkan konsekuensi ketika kita mulai mempertanyakan sisi moralitas suatu sistem kekuasaan dan bagaimana dampaknya ketika kita membangkang dari sistem yang sedang berjalan. Hei memang pada dasarnya masih memiliki moral kemanusiaan sekalipun dirinya adalah seorang kontraktor. Terlihat dari ketika dirinya tidak langsung mengeksekusi Chiaki, walaupun sudah diperintahkan oleh bosnya yang bernama Huang dengan alasan bahwa Chiaki adalah manusia yang memiliki perasaan. Huang adalah seorang manusia biasa. Dulunya dia adalah seorang detektif polisi, namun pada masa kini dirinya adalah seorang pemimpin agen sindikat. Saat bergabung dengan sindikat, dia tidak segan-segan menunjukkan ketidaksukaannya dalam bekerja dengan kontraktor dan dolls. Dia juga sangat menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas sindiket, meskipun pada akhirnya dia menunjukkan sikap menentang dan membangkang kepada sindiket. Pada awalnya dia memandang kontraktor dan dolls tidak lebih dari sekedar alat untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia lebih sering menjaga jarak dan tidak ingin mencampuri urusan pribadi rekan setimnya. Dia hanya melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan misi sesuai perintah sindiket. Bahkan dia juga tidak segan untuk mengancam satu timnya apabila bertindak di luar perintah sindiket. Suatu ketika Huang berencana untuk melarikan diri dari sindiket setelah mengetahui kebenaran tentang cara kerja sindiket yang penuh dengan tindakan-tindakan tidak bermoral. Namun sayangnya, upaya mereka gagal dan mengakibatkan Huang melakukan aksi meledakkan diri karena sudah tidak menemukan jalan keluar untuk menjauh dari kejaran sindiket. Perlawanan pada suatu sistem yang sudah lama mengakar pada akhirnya menjadi sia-sia. Ketika suatu negara telah menyepakati cara-cara untuk menjalankan pemerintahan, disertai aturan yang mengikatnya, maka setiap individu yang terikat secara hukum dengan negara tersebut seolah-olah dipaksa dan wajib menaati seluruh sistem dan aturan main yang telah diatur oleh penguasa. Seorang filsuf berkebangsaan Inggris bernama Thomas Hobbes berkata bahwa kita harus menyerahkan kepatuhan kita kepada penguasa, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari kekacauan dan kekerasan. Hobbes berkata, kepatuhan adalah harga yang harus dibayar untuk kestabilan dan keamanan, sekalipun kekuasaan yang dipegang oleh para penguasa itu bersifat zalim dan kejam. Itu masih tetap lebih baik daripada hidup di dalam kekacauan. Kekacauan yang Hobbes maksud di sini adalah ketika manusia kembali hidup dalam kondisi alami, dan yang berlaku adalah hukum rimba, di mana setiap orang dapat menjadi target kekerasan kapan saja dan di mana saja.
Namun dalam case anime Darker Than Black, kekuasaan yang dipegang oleh Syndicate tampaknya bukanlah kekuasaan yang dapat menjamin kestabilan dan keamanan bagi setiap individu. Dalam realita, Syndicate sama seperti kelompok gelap yang menggerakkan pemerintahan formal. Mereka beroperasi secara diam-diam dan berpotensi menyebabkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Maka dapat kita simpulkan bahwa ada batas-batas tertentu yang masih dapat kita toleransi untuk tetap taat dan percaya kepada penguasa. Namun ketika penguasa tidak mampu menjamin ketertiban dan keamanan, maka perlu dilakukan upaya kolektif untuk menggerakkan sebuah perubahan. Upaya kolektif hanya dapat diwujudkan melalui kesadaran kolektif. Namun pertanyaannya, bagaimana kesadaran kolektif dapat terwujud jika masih banyak di antara masyarakat kita yang hidup seperti boneka dan hanya menjadi sekedar alat penguasa? Meningkatkan kesadaran kolektif adalah hal penting yang harus dilakukan jika kita tidak ingin berakhir seperti Hei dan Huang yang berjuang sendiri dalam upaya melawan pemerintahan yang korup. Meningkatkan kesadaran kolektif dalam konteks bernegara adalah hal yang penting karena sistem politik tanpa kesadaran kolektif hanya akan menjadikan kita sebagai alat dari para elit, bukan murni gerakan rakyat yang ingin agar pemerintah meletakkan kepentingan warga negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran kolektif adalah dengan memilih tontonan yang layak untuk dikonsumsi, menyadari keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau justru merupakan kebijakan yang dipesan oleh kelompok-kelompok gelap. Kesadaran kolektif tidak datang secara tiba-tiba. Sikap ini harus dibangun, dipelihara, dan dikomunikasikan secara terus-menerus untuk mempersiapkan setiap individu jika terjadi momentum krisis atau peristiwa besar dalam suatu negara. Dalam negara demokrasi yang sehat, masyarakat bukanlah boneka penguasa. Masyarakat haruslah memiliki kesadaran bahwa mereka adalah aktor utama dalam panggung politik. Setelah melihat ketidakadilan dan kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu, apakah kita akan tetap diam saat ketidakadilan terus terjadi? Apakah kita baru peduli ketika diri kita sendiri yang terkena dampaknya? Dan apa arti menjadi warga negara jika kita tidak merasa memiliki beban tanggung jawab dan moral yang sama?